Halo para pendengar dan pemirsa Suyanto.id dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kali ini jangan lupa masih bersama dengan channel pendidikan Anda, yaitu sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, Suyanto.id. Nah, kita mempunyai tamu istimewa, yaitu Bapak Gogot Suharwoto PhD. Beliau adalah atas pendidikan dan kebudayaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Korea Selatan. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapatkan video-video terbaru dari beliau dan juga video yang ada di suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gogot. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Annyeonghaseyo. Ya, gimana? Korea ini musim dingin, Mas ya? Ya, alhamdulillah ini sudah masuk dingin. Sudah mulai minus beberapa kali. Cuman 2-3 terakhir hari ini gerimis, jadi agak hangat. Ada anget ya? Ya, Hangatnya itu 5 Celcius, 3 Celcius. itu malah saya pikir itu malah ketika saya di Amerika atau di Paris waktu itu ketika dingin-dinginnya, kadang-kadang saya suka keluar dari hotel untuk membuat refresh otak, rasanya seger gitu loh. Tapi sebentar saja. Terus masuk ruangan. Nah, oke Mas, saya ingin melihat bagaimana orang Korea, guru Korea, kepala sekolah Korea, orang kantoran Korea, atau orang kaki lima Korea lah, etos kerjanya seperti apa. Karena Korea itu faktanya adalah dia itu merdekanya itu kan selisih 2 hari dengan kita. Jadi mereka tanggal 19 Agustus kalau nggak keliru, tahun 45 juga. Nah sekarang Korea sudah menjadi negara maju yang luar biasa. Etos kerjanya gimana, Mas? Mungkin kita bisa melihat terinspirasi dari mereka. Dan saya lihat data di sini orang Korea itu sebagian besar nggak beragama, 5,61. Saya lihat di Wikipedia ya, 6,1% tidak beragama, 27,6 itu Protestan dalam arti Nasrani. Dalam arti Protestannya 19,7, kemudian Katolik 7,9, 15,5% Buddha, dan 0,8% lain-lain. Saya kira itu termasuk Islam juga berkembang di situ. Gimana Mas, pada umumnya orang Korea bekerja? Selamat jumpa kembali teman-teman penggemar Suyanto ID. Mungkin 3 hal dulu yang sebagai bahasanya itu gambaran secara umum. Base-nya, landasannya. Orang Korea ini memang jam kerjanya yang menurut OECD itu paling lama ya, paling lama dalam waktu 1 minggu maupun 1 tahunnya ya. 1 tahunnya itu sampai 1.900-an lebih jam. Poinnya adalah memang etos kerja di sini orang kalau nggak kerja kayaknya malah bingung sih. Semua pengennya kerja. Dan 3 juga hal yang paling sering atau paling banyak di siapapun lah orang yang pernah ke Korea pasti punya 3 impression. Yang pertama adalah pali-pali. Pali-pali itu pengen cepat. Jadi semua saya tanyakan teman-teman juga yang di sini ya, yang di kantor atau di kampus, baik ketemu profesornya lah, ketemu rekan kerja atau mitra bisnis, semua pengennya di situ pali-pali, cepat-cepat. Cepat selesaikan maksudnya, cepat selesai urusan gitu. Ya, cepat selesai biar cepat ngerjain kerjaan yang lain gitu. Oke. Wah. Ya, karena itu yang pertama. Yang kedua karena memang mereka punya target. Ini nih yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan di sini itu namanya career education. Jadi anak PAUD sampai perguruan tinggi itu sudah diajarin bagaimana menentukan karir hidup mereka. Diajarin itu. Oke. Jadi career education itu
digencarkan ya. Pokoknya intinya setiap jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, ya perguruan tinggi itu jalan terus. Kita sebenarnya sudah ada bimbingan karir ya, Prof. Cuman BK jadi bimbingan konseling kan yang gesernya. Dulu BK ada, dulu saya ingat kok waktu SMA itu ada BK ya, bimbingan karir. Tapi kan ya intinya kita harus langsung head to head dengan dunia kerja ya, atau dunia di luar sekolah. Nah, dunia di luar sekolah. Dan anak-anak ini tahu persis mereka nanti gede mau jadi apa. Kecil ya. Jadi mereka punya target semua. Yang jelas semua orang tua di sini paham persis bahwa untuk mencapai target itu modalnya pendidikan. Jadi makanya di sini orang belajar itu tidak hanya di anak usia dini ya. Saya bahkan ada kelas di sini, Prof, namanya kelas Korea Indonesia Advanced Management. Oke, ya. KIMA namanya, KIMA. Pendirinya itu Pak Herman Kata Wijaya sama Profesor Kim Ki-chan dari Korea, Indonesia sama Korea. Nah, yang dibahas adalah how to do business Indonesia. Oh ya, ya. Pesertanya itu bukan main-main, pesertanya adalah direktur, CEO, presiden direktur perusahaan-perusahaan yang sudah investasi atau akan berinvestasi di Indonesia. Dan orangnya udah senior dan udah punya jabatan yang udah mapan banget. Saya ya. Jadi prinsip belajar sepanjang hidup, lifelong learning itu terjadi beneran di situ, Mas ya. Kalau saya kan sempat ngobrol sama Prof Kim Ki-channya yang ngajar. Ini mereka mencari apa ya? Jabatan udah punya, duit perusahaan semua udah punya gitu. Tapi itulah semangat ingin majunya itu nggak ada berhentinya. Nah, memang tadi yang landasan kedua yang ingin saya sampaikan adalah berjuang lebih baik sejak merdeka itu yang luar biasa, Prof. Oke, luar biasa. Ini Korea ini sudah ya bahasanya sih bukan common enemy ya, common goal. Nah, itu sudah dicanangkan sejak bahasanya itu sejak usia dini lah, bahwa negara ini mau dibawa kemana semua orang tahu. Nah, ini nih yang vision leadernya itu yang bagus. Meskipun ya secara politik pasti ada intrik-intrik, ada perbedaan ya, tapi secara umum semua orang Korea kalau ditanya apa tujuan negara ini seperti apa majunya, mereka sudah kebayang. Saya pernah ke kampung-kampung nih, ini sejak tahun 2006 loh, saya udah ke kampung. Ketemu bapak-bapak pakai pakaian tradisional, memang udah di kampung ya, tradisional yang hanboknya bapak-bapak kayak film-film Korea gitu loh, drakor yang raja-raja gitu. Ini dia diajarin digital marketing itu tahun 2006, 15 tahun yang lalu itu. Ada di namanya itu ICT Go to Village ya. Jadi intinya di setiap kampung waktu itu yang kami kunjungi ya, nah, itu ada pertanian pasmon namanya pachmon, yang buah yang bulat-bulat itu loh. Nah, itu kan mereka banyak, mereka nanti memasarkannya bagaimana kalau berlimpah ruah untuk satu kabupaten atau provinsi aja udah pasti berlimpah, nggak akan terserap gitu loh produk-produknya, panennya. Nah, mereka digital marketing melalui internet. Itu tahun 2006 sudah diajarin bagaimana moto hasilnya, diupload jejer-jejer, itu sederhana sekali, sangat sederhana. Hanya hasilnya apa, berapa kilo kira-kira, terus harganya berapa, alamatnya, siapa yang bisa dikontak, nggak banyak, udah itu aja, 6 informasi itu. Kemudian kalau mereka tertarik, mereka akan datang, kilo 2 kilo dikirim. Nah, itu memang sistemnya yang disiapkan ya. Kalau sistem apa namanya, shipping and handlingnya bagus ya, artinya itu bisa jalan. Di poinnya pembelajar apa namanya itu, belajar sepanjang hayat itu benar-benar terasa sekali gitu loh. Terasa sekali. Dan itu seperti produk itu tadi, itu punya monopoli ya, nggak bisa dihasilkan di daerah lain, sehingga dia harus bisa menjual secara digital. Dengan demikian produknya terserap dan petaninya makmur dan sejahtera. Apakah begitu atau memang orang selalu mau membeli dari tempat lain begitu? Yang jelas pertama fresh ya, biasanya itu memang dipanen langsung dikirim gitu. Jadi nggak ada store, karena memang di kampung ya. Dan itu buah ya, buah itu memang nggak luar biasa. Ya nggak, buahnya bagus, banyak ya. Dan satu kampung memang dia produk unggulannya itu. Mungkin di daerah lain yang punya produk unggulan lain ya, mereka akan gencar mempromosikan itu. Meskipun di jalan-jalan juga ada yang jualan ya, kayak di Indonesia itu rambutan gitu. Pas musim juga ada di pinggir-pinggir jalan. Tapi secara online pun yang jauh, yang tidak bisa lewat kampung situ ya, karena produknya unggulan itu ya bisa online.
Ya, ya, ya. Dan saya kira mengapa etosnya baik. Jangan-jangan pemerintah Korea itu cara mensosialisasikan, membuat budaya tentang apa semboyan negaranya. Kalau saya lihat di Wikipedia ini kok ada, saya nggak tahu bacanya. Ini mungkin beneran kalau salah. Hongi Ingan katanya berilah manfaat untuk seluruh umat manusia. Atau dengan kata lain berarti pengabdian pada kesejahteraan kemanusiaan. Nah ini kan luar biasa itu. Padahal sebagian besar 56% orang Korea itu nggak punya agama. Jadi gimana cara orang-orang Korea itu memahami semboyan-semboyan yang begitu luhur itu, Mas, sehingga terlahir etos kerja yang luar biasa tadi. Adakah usaha-usaha dari kelompok komunitas pemerintah untuk memiliki common goal tadi yang seperti Mas Gogo katakan di depan terdahulu tadi? Ada nggak, Mas? Ini yang saya pahami di setiap, kemarin saya juga ngobrol ke beberapa PNI ya, pekerja migran, kemudian diaspora, itu memang di setiap apa namanya kayak distrik ya, kayak kantor kabupaten, kelurahan, itu memang ada jasa-jasa volunteer, volunteer yang untuk membantu urusan apapun, maksudnya urusan katakanlah bayar listrik, urusan training, urusan kantor orang sakit, itu ada call center yang bisa melayani semua saja, mau foreigner, mau orang dalam. Jadi jasa-jasa layanan itu terbuka dan itu sukarela, sukarela. Oh, Relawan-relawan itu banyak, nggak berbayar, Mas ya. Jadi memang nggak berbayar. untuk Dan orang kemanusiaan Indonesia betul. yang orang Indonesia yang ingin berpartisipasi sebagai batu loncatan, ya, nanti kan dengan volunteer gitu kan banyak kenalan nanti. Oh ya, Dan tahu dan banyak ilmu, banyak belajar, nanti di training, pasti di training. ya. Akhirnya setelah pengalaman 5 tahun, 6 tahun, nyari kerja lebih gampang dia. Oh, Dan ya, 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 bisa buat jasa layanan konseling dan sebagainya. Itu yang ya. saya amati ya. Jadi memang jiwa volunteernya itu, bahkan sekarang namanya KOIKA ini sebagai negara kan membentuk isinya kayak misi-misi ya, misi-misi mau pendidikan, mau perdamaian, ke pelatihan ya ke seluruh dunia. Di Hmm. KOIKA itu saya alumni KOIKA, bro. Saya dulu tahun Oh, 2006 itu dilatih sama KOIKA 3 minggu itu gratis, ICT Management itu. Ada oh teman dari ya. Mongolia, dari Afrika, dari Mesir, dari Sudan, banyak negara. Nah, waktu itu saya ingat dari Meksiko, gratis itu. Oh, ya. Semangat berbaginya itu gratis. Hmm. Oh ya, ya, ya. Jadi, Nah itu ditanamkan di kampus-kampus pun sekarang ya, hampir semua kampus tuh punya layanan beasiswa gratis. oh, oh, itulah. Saya kira apa semboyan nasional mereka itu memang benar-benar dilaksanakan itu, yaitu Nah, melayani kemaslahatan untuk umat manusia itu tadi. Ya luar biasa. Itu adalah values, values yang karena seperti abstrak dan harus dicapai, maka orang-orang bisa terkondisikan memiliki budaya yang tadinya itu volunteer, kemudian lama-lama punya portofolio, sehingga dari portofolionya itu dia bisa menempati posisi-posisi penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi, saya kira. Bahkan politik sekaligus, saya kira. Ada begitu Kak trennya, Mas? masuk akal juga. Karena saya lihat di beberapa negara, saya kebetulan pernah di UNESCO ya, Ya. sudah banyak sekarang orang-orang Korea itu yang menjadi direktur di pos-pos UNESCO. Ya, jadi level direktur di UNESCO kan sulit ya, karena memang nggak banyak. Dan orang-orang Korea sudah ada, saya yang pernah tahu itu sudah ada yang menempati posisi direktur di salah satu badan PBB ya, bidang pendidikan. Jadi ya tadi itu memang dengan berbekal portofolio itu mereka outreach ya. Bahkan namanya setelah EVA Education for All itu kan Dakar, itu kan Dakar ya. Dakar kan di Senegal. Hmm. Itu kan asal usulnya kan EVA itu kan di Dakar. Ya. Nah, itu selesai 2015. Ya. Setelah 2015, kemudian kan harus muncul program baru namanya Education 2030, Hmm. Pendidikan 2030. Itu munculnya dari Incheon, Prof. Oke. Incheon Ya. Declaration. Nah, jadi asal mulanya Incheon Declaration dimunculkan menjadi Education 2030, turunan dari SDG 4 dari Oh. SDG. Jadi memang sudah leading the world sekarang. BTS aja udah sampai PBB. Ya, 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 ya. Wow. Jadi
ya tadi itu dengan sukarela network-nya jalan, mereka bisa menempati posisi seluruh dunia bahkan. Dan apa? Teknologinya itu canggih. Ada Iya. buku yang ditulis di Korea itu pernah saya baca itu From Imitation to Innovation. Itu suatu pergerakan yang luar biasa. Tadinya kan suka niru-niru saja dan sekarang sudah menjadi negara yang bisa meng-create teknologi. Teknologi Korea kan relatif lebih murah tuh Mas dibandingkan dengan misalnya Jerman gitu ya. Iya enggak? Ya, betul. Dan sekarang Korea sudah menjadi negara terinovasi pertama di dunia 2021 ini. Punya indeks inovasi pertama ya di dunia. Bloomberg Index Inovatif Ya, Country itu nomor 1. Luar biasa indeks inovasinya. Dan saya Yang kira paling indikator yang paling menonjol ya riset ya, inovasi, kemudian added value industry, maksudnya industrinya sudah berteknologi, kemudian perguruan tinggi. Maksudnya ada 7 ya. Itu yang 4 yang saya ingat paling besar ya nilainya memang dibanding yang lain. Ya, dan saya lihat ketika saya ke sana dulu Mas, itu di perusahaan climate control, namanya Mando saya kira, entah masih enggak. Mando Climate Control. Itu produknya adalah AC dan kulkas untuk pembuat kimchi itu. Di dindingnya itu banyak sekali sertifikat hak paten. Berarti perusahaan di sana itu memang risetnya maju-maju. Nah, yang itulah menyebabkan perusahaan di sana tidak sekedar makelar teknologi, ada memang entrepreneur beneran. Ini masih berjalan nggak sampai sekarang itu, Mas? Makin kuat bahkan sekarang itu hampir semua perguruan tinggi itu terintegrasi dengan industri dan risetnya itu sangat kuat. Jadi semua kampus sudah punya riset-riset yang di support ya oleh industri. It's 7 hours. Hampir tidak ada kampus yang tidak istilahnya tidak kerjasama dengan industri. Saya kemarin barusan ke Korea Tech, Korea Technology, Korea University of Technology and in Education. Jadi ini sekolah vokasinya lah, sekolah vokasi yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja ya. Tapi punya kampus, tapi kampusnya ya tadi tentang teknologi dan inovasi. Nah di situ sudah ada namanya kayak inkubator ya, kayak lab mini-nya banyak perusahaan di situ punya. Mau Samsung, mau LG, mau Daewoo, mau apa teknologi yang terbaru, mereka semua di situ jejer-jejer kayak 3 lantai gedung gitu. Wah, luar biasa. Saya ke Hanyang kemarin juga ada satu gedung besar. Saya ke Ulsan satu gedung besar. Benar-benar yang bangun perusahaan ditaruh di sana. Bahkan dia investasi kendaraan-kendaraan. Kemarin saya lihat ada kendaraan hybrid taruh di situ buat eksperimen dan geletak gitu. Itu dari perusahaan-perusahaan itu. Ini yang iklim ini yang kayaknya emang perlu kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran ya. Di bagaimana mendekatkan industri dengan perguruan tinggi yang intinya adalah bisa munculkan tadi inovasi dan dipatenkan tadi itu, Prof. Itu luar biasa. Ya, itulah yang menyebabkan hebat saya kira. Di Jerman kan juga begitu. Saya kira trennya memang perguruan tinggi sekolah itu harus dekat dan harus ada perkawinan massal antara pendidikan itu dengan industri saya kira. Nah, gimana kalau petani yang misalkan saja gurem sekali itu ada nggak di situ, Mas? Di sini saya belum banyak lihat ya. Cuman yang saya kenal, saya ada teman di sini dia adalah mantan ketua ya, Youth Farmers, Korea Youth Farmers. Jadi youth farmer ini petani muda. Ini yang menarik sebetulnya di fenomena di Korea ini karena ternyata itu dapat dukungan penuh ya dari Kementerian Pertanian di sini dan bahkan setiap tahun mereka menyiapkan grant ya atau project itu untuk mendorong pemuda-pemuda ini punya inisiatif inovatif tadi. Oke. Kalau petani gurem rasa-rasanya generasinya sudah hampir passing out ya. Generasinya sudah hampir passing out, makanya didorong adalah yang youth farmer tadi. Oke. Ya. Jadi semua petaninya itu berbasis agribisnis, bisnis yang besar. Bukan seperti petani yang gurem-gurem penguasaan tanahnya kecil, skala ekonominya kecil sehingga tidak bisa memaksimais profit. Itu sudah nggak ada, sudah passing out.
Dan Hanya sudah passing out, Prof. Ya, saya oh, beberapa kali ngobrol sama teman kemarin di Sejong ya, salah satu kan ibu kotanya Korea kan sebenarnya bukan di Seoul ya, pusat pemerintahannya. Kan dipindah namanya Sejong. oh, sejak Jadi kapan itu, Mas? ya kantor-kantor kementerian Korea kecuali Kemlu ya, sama pertahanan itu semua dipindah ke Sejong. Nah, Oh, jadi ada itu sekitar 1,5 jam, hampir 2 jam lah, ya 2 jam dari Seoul. Itu ibu kota baru sudah 8 tahun 10 tahun lah ya, itu oh, kok dipindah ke Kak, Sejong. kok tenang-tenang aja, nggak ribut-ribut ya pindahnya. Itu prosesnya lama, Prof. Lama sekali. Sampai sekarang pun pegawai-pegawai yang istilahnya yang belum mau pindah ya dari asalnya masih banyak, 80% masih commute ya, mudik. Jadi nggak pindah ke sana. Karena memang kota baru kecil ya. Saya tanya beberapa kali, kenapa nggak mau pindah ya? Mau nyari makan aja susah katanya. Padahal ada restoran tuh ada, cuman yang mereka inginkan tuh nggak ada di situ gitu loh. Ya, orang sih kan udah milih-milih ya makan nggak asal kenyang ya, kan udah milih banget. Jadi di Sejong itu yang saya ngobrol sama salah satu dosen ya di kampus juga dekat sana. Dia bilang orang tuanya dulu punya sawah ini yang tadi saya cerita itu yang tadi itu dulu sekali gitu. Nah sekarang gimana sudah enggak? Dia sudah ada generasinya berarti kan mungkin ya usia 70, 80 lah bapaknya itu Ya. udah nggak ada bertani. Nah, Mas, tadi jenengan kan bilang bahwa perguruan tinggi itu sangat dekat dengan industri. Itu kan padahal itu kan perguruan tinggi umum. Lalu bagaimana dengan perguruan tinggi apa vokasi atau profesi atau sekolah-sekolah seperti SMK itu hubungannya dengan industri gimana? Harusnya lebih intens ya. Gimana, Mas? Ini kebetulan saya memang berusaha ya mengunjungi ya beberapa sekolah yang kira-kira menarik ya untuk jadikan pembelajarannya. Saya datang ke namanya Meister High School. Jadi memang agak sulit dan kayaknya sulit sekali kita mencontoh Jerman 100% ya, school to Ya. work-nya mereka. Karena prinsip mereka kan masuk vokasi SMK itu sudah terdaftar sebagai pekerja suatu perusahaan. Itu jelas kayaknya udah nggak mungkin lah. Nah, makanya di Korea mengadopsi namanya Meister High School. Meister itu istilah-istilah ahli ya, istilah-istilah ahli teknik. Nah, istilahnya dari Jerman diadopsi. Kami hanya istilahnya saja. Oh, Nah, sekolahnya SMK-nya Korea persis sama. ya. Hanya memang 3 tahapan itu yang mereka lakukan, mulai dari penyusunan kurikulum, kemudian prakteknya, alat-alat industrinya itu juga persis apa yang dilakukan, apa yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian nanti ada karir tadi itu karir konseling ya. Jadi mereka punya kayak satu lantai ini, Prof. Ada kita kira 10 ruangan lah ya, ada yang kecil ada yang besar itu. Itu sebagai kayak kantor dinas tenaga kerja di sekolahan. Oh, oh, Jadi ya. kalau siapa yang mau lulus sudah didaftar keahliannya apa, nanti perusahaan besar kalau mencari pekerja dia nggak datang aja bahwa kita punya lowongan apa. Oh, Ini yang hebatnya lagi ini industri sana yang di apa namanya itu yang alumni center. Ini ada juga namanya alumni center. Kalau ada lulusan dari Dong A, Master High School yang kerja di luar kemudian dia merasa ilmunya nggak cukup suruh balik lagi di training lagi di situ. wow, wah, wah luar biasa. Saya gede-gede gimana duitnya ya dari alumni. Jadi dukungan alumni itu bahasanya itu inilah kita ikut inilah apa namanya malu lah kalau sampai ada lulusan sekolahan kita kerja di suatu perusahaan kemudian sampai dikeluarkan dipecat karena nggak bisa menyelesaikan pekerjaan. Kalau ada pilihan lain dia mau pindah itu perusahaan. Tapi kalau dia sampai nggak bisa mengerjakan suatu pekerjaan di suatu perusahaan dari sekolahnya itu, sekolahnya malu. Di Hmm. alumni itu punya alumni center, dibiayai di sana. Kalau ada lulusan SMK doa kurang ilmunya, suruh balik ke situ. Oh, ya, ya, ya. Dilatih Ada, apa, disediain tempat-tempat training gitu. Saya ya, heran ini luar biasa. ya, ya luar biasa. Ada retraining. Dari Luar biasa. training gitu ya. Itu Ya, tuh sangat menarik kalau bisa kita galang ya. Karena alumni kan banyak juga yang berhasil ya di kampus manapun, untuk ya. SMA, SMK manapun. Tapi itu saya kira tidak dalam waktu singkat ya, membuat kesadaran kolektif terhadap nilai-nilai. Malu kalau kelompok alumninya itu gagal di dalam dunia kerja. Luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir Mas, ini untuk imbuh-imbuh inspirasi kita. Menurut Mas Gogot, pola hidup orang Korea itu boros atau tidak? Orang sini tuh justru semua hitungan ya.
dihitung itu. Hmm. Makanya tadi yang saya bilang kan pertama orang sini 3 hal ya. Pertama itu adalah pali-pali. Yang kedua disiplin waktu. Waktu itu dihitung banget. Ya. Namanya dihitung nggak hanya waktu, duit pun ngitungnya sama. Jadi jam kerja itu kalau udah jam 12 mau ada apa saja udah dia langsung izin, udah break makan. Bahkan 5 menit 10 menit biasanya dia ingetin tuh kalau masih ada kerjaan yang numpuk, ini kita punya waktu tinggal 10 menit padahal kerjaan masih banyak. Jadi dikasih notifikasi kita harus break dulu jam 12, nanti balik lagi jam 1.30 ya udah. Jadi namanya break makan itu nggak bisa di-cut. Kita kan kalau ada pimpinan kita ya isinya kalau enak nggak enak itu masih ada ya. Maksudnya budaya ini kalau sudah namanya waktunya schedule-nya seperti itu ya udah jalan. Oke. Nanti ketemu lagi jam berapa masuk lagi. Jadi emang hitungan banget dan iritnya saya kira kalau untuk biaya pendidikan nggak irit ya. Karena semua rumah tangga di sini kan minimal 1/4 duitnya untuk pendidikan. Itu sudah komitmen semua keluarga. Jadi enggak ada. Kalau untuk pendidikan kayaknya nggak irit-irit mereka. Tapi kalau untuk yang lain hitungan banget. Oh, hitungan. Ya, oke. Artinya apa? Hidupnya itu proporsional dan berdasarkan akal sehat. Ya, oke lah. Mas, terima kasih atas kebersamaan dengan suyanto.id. Mudah-mudahan sehat walafiat selalu dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan mungkin minggu depan dan bisa mendiskusikan hal-hal yang lebih penting untuk kita supaya bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih, mudah-mudahan sehat semua keluarga Indonesia, semua warga negara Indonesia di Korea sejahtera dan selalu karyanya sukses. Terima kasih Mas Gogol. Terima kasih Bro, masih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.